akhir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11 pada sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ayat ini adalah perikop pertama dari 1 Korintus pasal 15 yang minggu lalu saya bahas itu, bahwa pasal ini adalah bagian Alkitab yang sangat padat berbicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, mengenai faktanya, mengenai akibat-akibatnya. Itu diterangkan secara panjang lebar oleh Paulus. Salah satu akibatnya adalah yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Jadi sebenarnya membahas soal akibat kebangkitan Tuhan Yesus itu sudah dimulai dari khotbah minggu kemarin sebenarnya. Apa yang kita bahas minggu kemarin adalah bahwa akibat dari kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang mengalahkan maut itu, maka orang percaya hidup apa? Berkemenangan. Itu akibat. Salah satu akibat dari kebangkitan Tuhan Yesus. Paulus mencatat paling tidak ada 3 akibat besar dari kebangkitan Tuhan Yesus dalam 1 Korintus pasal 15. Yang satu kita sudah bahas minggu yang lalu. Maka dalam minggu yang depan kita akan membahas 2 akibat yang lain. Tetapi pagi ini dari perikop yang pertama ini kita belajar tentang fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, fakta yang dimunculkan oleh Paulus ini berbeda dengan fakta yang dimunculkan oleh keempat Injil. Keempat Injil mendasarkan informasi mereka atau laporan mereka berdasarkan fakta bahwa kubur di mana Yesus dikuburkan itu telah kosong. Pada hari pertama minggu itu setelah dia disalibkan 3 hari sebelumnya. Pada hari yang ketiga itu, yaitu pada minggu pagi, ternyata kubur itu kosong. Dan kubur kosong itu menjadi fakta yang nyata sampai hari ini bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan soal kubur kosong itu, karena ayat yang kita baca tadi tidak menyinggung soal ini. Tapi kita fokus kepada apa yang Paulus tulis dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Paulus memunculkan 2 fakta yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Fakta yang pertama kita lihat dalam ayat 3 dan ayat 4 1 Korintus pasal 15 ini. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita perhatikan bersama-sama. Paulus katakan dalam ayat yang ketiga ini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Apa katanya kalimat terakhir? Sesuai dengan kita suci. Lalu kita baca lagi ayat 4. Bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lagi-lagi kalimat terakhir apa? Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Itu sebuah fakta. Kenapa? Karena memang Yesus harus mati dan dia harus bangkit dari antara orang mati. Karena sebelumnya memang kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi sudah menjelaskannya, sudah berbicara tentang itu, sudah menubuatkan hal itu, bahwa Mesias harus menderita,
ketiga. Jadi sudah dijelaskan di dalam kitab suci sebelumnya. Maka memang harus terjadi sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, itu yang Yesus katakan kepada para wanita yang pertama kali menemukan kubur kosong ini. Dalam Lukas pasal 24, coba kita lihat sama-sama. Lukas pasal 24, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Mari kita baca sama-sama. Kepada murid-muridnya, maaf, bukan kepada para wanita yang menjadi saksi pertama, tetapi kepada murid-muridnya. Yesus bilang begini, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini adalah kitab suci orang Yahudi, namanya Tanakh atau Tenach. Tanakh atau Tenach itu merupakan gabungan dari Taurat, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur namanya. Isinya sama persis dengan perjanjian lama yang kita punya, yang kita pegang. Isinya sama, cuma susunannya berbeda. Jadi kita pegang kitab suci yang sama seperti yang diyakini percayai oleh orang Yahudi, yaitu perjanjian lama kita. Ini yang mereka sebut dengan gabungan dari Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, Tanakh atau Tenach itu. Tenach sudah berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan sebelumnya Yesus sudah mengajar kepada murid-muridnya, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia harus menderita sengsara, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia ingatkan itu kembali. Kenapa dia ingatkan itu kembali? Karena pada waktu yang menyembahkan diri kepada murid-muridnya, kalau saudara baca ayat sebelumnya di Lukas pasal 24 itu, murid-muridnya takut dan ragu-ragu. Dan mereka mengira yang mereka lihat itu adalah hantu. Nah, saya menulis itu dalam renungan harian. Silakan saudara baca, mulai Selasa akan ditampilkan. Saudara baca, saya berharap saudara bisa lebih paham akan hal itu. Jadi Yesus sudah berpesan akan hal itu. Lalu ayat yang ke-45, ayat 45 baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kitab suci yang isinya apa tadi? Kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur tadi. Lalu ayat 46, ayat 46 kita lihat sama-sama. Baca sama-sama 1, 2, 3. Katanya kepada mereka ada tertulis. Ya, tertulis di mana? Jadi kitab suci. Apa tulisnya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi faktanya sudah ada. Faktanya adalah kitab suci. Maka kebangkitan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu bukan cerita karang-karang dari para murid sendiri. Bukan para murid sendiri yang merekayasa dari itu. Karena kitab suci sudah menjelaskannya. Dan apa yang terjadi itu merupakan penggenapan dari apa yang sudah dijelaskan oleh kitab suci. Dan bagi orang Yahudi, dalam pikiran orang Yahudi, kalau sesuatu dikatakan sesuai dengan kitab suci, itu bagi orang Yahudi sangat-sangat dihargai, sangat-sangat dihormati, tidak bisa dibantah lagi. Kalau sudah bilang sesuai dengan kitab suci, wah itu mereka takut benar. Selagi mereka masih takut akan Tuhan. Orang Yahudi banyak yang juga dalam kurun waktu tertentu tidak takut akan Tuhan. Jadi mereka ketika mereka tidak takut Tuhan itu lebih jahat dari manusia pada umumnya. Sehingga Tuhan bilang kamu ini bangsa yang
tegar angkuh. Tetapi ketika mereka betul-betul rohaninya lagi hidup, mereka betul-betul takut kepada Tuhan dan sangat menghormati Tuhan, sampai-sampai menyebut nama Tuhan saja nggak boleh. Saudara tahu, hari ini sampai hari ini, dimulai dari setelah pembuangan, jadi kurang lebih 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sampai hari ini, berarti sudah berlangsung selama kurang lebih 2500 tahun. Orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Yahweh, dilarang. Kenapa? Karena mereka menghormati nama itu sesuai dengan pesan atau sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Kamu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka tidak boleh menyebut Yahweh. Ketika mereka membaca kitab suci dan menemukan kata Yahweh di dalamnya, mereka menyebutnya dengan istilah Adonai. Adonai itu artinya Tuhan atau Tuhan yang dihormati dan diagungkan dan dimuliakan. Jadi mereka harus menggunakan istilah samaran untuk menyebut nama Tuhan. Itu ketika mereka menghormati Tuhan. Maka kalau bicara soal kitab suci, mereka betul-betul hormat. Maka Paulus mengungkapkan hal itu untuk menusuk jantung keyakinan orang Yahudi bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sesuai dengan kitab suci. Mengapa begitu, saudara? Karena orang Yahudi lah yang merupakan sumber pertama yang menyebarkan berita bohong bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nanti kita akan lihat bersama. Jadi berita-berita bohong yang kemudian berkembang mulai dari abad pertama sampai abad ketiga dan abad keempat Masehi, itu sumber pertamanya adalah dari orang Yahudi yang menciptakan kabar bohong bahwa Yesus itu tidak bangkit. Nanti kita akan kembali lihat. Tetapi kita fokus di sini bahwa kebangkitan Kristus, kematian Yesus, dan kebangkitan dari orang mati itu sesuai dengan fakta kitab suci yang diyakini memiliki otoritas ilahi yang tidak bisa dibantah oleh apapun. Fakta yang kedua, kita lihat dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Cukup panjang, mari kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 15 tadi kembali ke sana. Kita lihat ayat 5 sampai dengan ayat 9. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat berikutnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada berapa orang? Lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Berikutnya ayat 7. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus. Siapa Yakobus di sini? Yakobus itu adalah saudara Tuhan Yesus, saudara kandung. Oh, saudara kandung, ya saudara kandung. Karena ceritanya setelah Yesus dilahirkan, lalu kemudian Yusuf dan Maria punya anak-anak juga. Jadi memang kita agak berbeda dengan saudara-saudara kita di Katolik yang percaya bahwa Maria itu kemudian tidak punya anak lagi karena dia tetap perawan sampai mati. Itu keyakinan saudara-saudara kita di Katolik. Tapi faktanya, fakta Alkitab menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria itu punya anak lagi, di antaranya yang namanya Yakobus. Nah, menarik saudara, waktu Yesus melayani di dalam dunia ini, saudara-saudaranya tidak percaya sama dia. Mereka tidak percaya. Mereka baru percaya setelah Yesus mati, lalu mati. Termasuk Yakobus ini. Dan
Yakobus ini yang kemudian menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Jadi pemimpin gereja di Yerusalem itu bukan Petrus, bukan Yohanes, itu Yakobus. Waktu sidang gereja di Yerusalem dalam Kisah Rasul pasal 15, yang jadi pemimpin di sana adalah Yakobus yang ini. Dia menjadi saksi juga. Yesus yang telah bangkit dari antara mereka itu menyatakan diri kepadanya. Yakobus ini. Dan kemudian ayat 8, Paulus cerita tentang dirinya sendiri. Kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Dia yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepadaku. Paulus menempatkan diri yang paling akhir, yang Yesus menyatakan diri kepadanya. Dan pengalaman Paulus itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 9. Sebuah pengalaman unik yang akhirnya mengubah seorang Saulus alias Paulus yang berhati kejam, penuh kebencian terhadap orang percaya pada waktu itu. Akhirnya dia bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang menyatakan diri kepadanya, lalu dia bertobat, lalu menjadi seorang penginjil yang terkenal, menjadi seorang rasul yang terkenal. Tapi kita perhatikan di sini ayat 5 sampai dengan ayat 9 itu memunculkan bahwa Yesus mati dan bangkit itu ada saksi-saksinya. Berapa saksi tadi? Ayat yang ke-6 tadi menginformasikan kepada kita bahwa saksinya ada lebih dari 500 orang. Apakah ini? Nah, fakta bahwa ada saksi-saksinya itu membuktikan dua hal. Yang pertama, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kenapa? Karena ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu diterima oleh masyarakat Yahudi maupun dalam hukum Romawi pada waktu itu ialah sebuah kesaksian, sebuah perkara, sebuah keputusan perkara baru dianggap sah kalau didukung oleh minimal 2 orang saksi. Ini berapa saksi? Lebih 500 saksi. Dua saja sah. Apalagi lebih dari 500 saksi, sah apa tidak? Bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak? Bisa. Oleh karena itu murid-murid pada zaman gereja mula-mula itu mereka berani memberitakan Injil apapun resikonya, apapun taruhannya, nyawa taruhannya sekalipun. Mereka berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena bukan sekedar karena nekat, tetapi mereka tahu, mereka sadar mereka tidak melanggar hukum. Kenapa tidak melanggar hukum? Karena mereka sedang menyaksikan sesuatu yang merupakan fakta yang didukung oleh lebih dari 500 saksi. Itu tidak melanggar hukum. Mereka tidak takut. Kalau hari ini orang percaya, jangankan memilih, sekedar beribadah saja ketakutan. Buat ini keterlaluan. Karena kita beribadah tidak melanggar hukum. Maka malah negara kita, pemerintah kita, tanda petik mengharuskan untuk seluruh warga negaranya, seluruh rakyatnya beribadah. Mengharuskan loh. Itu undang-undang dasar yang mengharuskan semua warga negara wajib menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaannya sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dijamin oleh undang-undang. Maka kita tetap beribadah, kita tidak perlu takut. Sama kayak itu murid-murid pada waktu itu, mereka memberitakan Injil, mereka tidak takut karena mereka merasa tidak melanggar hukum. Kenapa tidak melanggar hukum? Ada lebih dari 500 saksi.
yang mendukung fakta. Jadi ada yang lebih dari 50 saksi membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu bisa dibuktikan secara hukum. Yang kedua, adanya saksi-saksi yang berjumlah lebih dari 500 orang itu merupakan fakta sejarah. Fakta apa? Sejarah. Sejarah itu dongeng apa kejadian beneran? Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan. Jalan Pegangsaan kan? Nomor Pegangsaan Timur nomor 10 Jakarta Pusat. Itu sejarah dongeng. Jangan ngomong itu dongeng, ngomong kosong. Kita bisa saja kan bilang ngomong kosong kan, dongeng kan, mereka orang gini. Tapi itu sejarah. Kenapa kita ngomong itu sejarah? Ditulis di dalam buku sejarah dan diajarkan kepada kita. Nah, cerita baru kelinting itu baru. Boleh percaya itu sejarah, boleh itu dongeng, itu legenda. Kebangkitan Kristus bukan cerita legenda, itu sejarah. Kenapa sejarah? Karena ada saksinya. Berapa saksi tadi? Lebih dari 500 saksi. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu faktanya ditopang oleh pertama informasi Alkitab, dokumen kitab suci, produk abad pertama yang bernama Perjanjian Baru. Dasarnya bahwa Yesus mati dan bangkit. Yang kedua, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu didukung oleh fakta sejarah. Laporan Injil-Injil itu sendiri itu merupakan laporan sejarah, merupakan fakta sejarah. Laporan membangkangnya. Tetapi menarik saudara, ternyata di luar Alkitab ada juga sumber di luar Alkitab, sumber sejarah di luar Alkitab yang mendukung cerita Alkitab bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Ada beberapa, tetapi yang paling banyak dijadikan rujukan oleh para ahli adalah dua yang saya mau singgung pagi ini. Yang pertama, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada awal abad pertama Masehi. Saya lihat dulu datanya, saya tidak hafal. Dia lahir tahun 37 Masehi dan meninggal pada tahun 100 Masehi. Jadi dia hidup pada abad pertama Masehi. Namanya Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan. Dia orang yang menulis tentang buku sejarah Yahudi. Orang pertama yang menulis buku sejarah Yahudi, mulai dari zaman setelah pembuangan sampai di zaman dan dia tulis ini, Josephus, Flavius Josephus ini. Dan di dalam buku sejarahnya itu dia menyinggung, dia tidak khusus menulis sejarah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, itu informasinya ada dalam Alkitab. Tetapi Josephus menyinggung. Apa yang dia singgung? Yang dia singgung adalah bahwa di zaman Kaisar Tiberius, pada waktu Pontius
gubernur, ada seorang yang dianggap Mesias, itu telah dihukum gantung. Istilah orang Yahudi dihukum gantung, karena orang Yahudi tidak mengenal istilah penyaliban. Dihukum gantung. Dalam Yahudi 13 tertuturlah orang yang digantung di kayu salib. Sama-sama disalibkan sebenarnya. Istilah disalibkan itu istilah orang Yunani, bukan istilah orang Yahudi. Nah, Yosefus menulis bahwa Yesus itu, Mesias itu telah dihukum gantung oleh Pilatus, dan dia mati pada hari yang ketiga. Yosefus itu miskin. Selain Yosefus seorang sejarawan Yahudi, yang kita tahu orang Yahudi pada waktu itu paling membenci berita kebangkitan Yesus. Ada seorang sejarawan lain, dia orang Romawi asli, namanya Tacitus. Dia hidup pada zaman yang hampir bersamaan, tapi lebih muda dari Yosefus. Dia lahir tahun 55 dan meninggal pada tahun 117 Masehi. Dia sebenarnya menulis khusus tentang sejarah ketika orang Kristen di kota Roma dianiaya oleh Kaisar Nero. Dianiaya secara kejam. Itu Tacitus yang menulisnya. Tetapi dia menceritakan bahwa orang Kristen itu tidak takut menghadapi ancaman, dianiaya, dibakar hidup oleh Kaisar Nero. Apa yang membuat mereka tidak takut? Karena mereka begitu percaya kepada seorang yang bernama Yesus dari Nazaret, yang dianggap Mesias itu, yang telah mati di salib tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dari Yosefus, sejarawan Yahudi, menulis tentang kematian dan kebangkitan Yesus, menyinggung tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tacitus, sejarawan Romawi, menulis tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka lengkaplah sudah, ada informasi yang bersifat sejarah dari Alkitab dan ada informasi sejarah dari luar sumber Alkitab, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit. Itu fakta atau dongeng? Berarti fakta, sejarah kok. Lalu tinggal kembali ke kita sekarang, mau percaya fakta atau percaya dongeng. Saya dari sini ada banyak dongeng loh yang tersebar, yang membantah berita kebangkitan Kristus. Yang paling modern adalah Presbyterian Brown tadi, Da Vinci Codes, itu yang paling modern. Tapi yang paling tua adalah dusta Mahkamah Agung, Mahkamah Agama, bukan Mahkamah Agung, Mahkamah Agama Yahudi. Itu tertulis dalam Matius 8 ayat 11 sampai 15. Silakan saudara baca sendiri. Jadi orang Yahudilah yang merupakan sumber pertama-tama menciptakan berita bohong bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Berita pertama yang mereka sebarkan adalah hoax pertama yang mereka sebarkan adalah mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kalau saudara pernah baca Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Tetapi dari tahun ke tahun muncul. Jadi induknya itu tadi hoax dari Mahkamah Agama Yahudi itu kemudian lahir dongeng-dongeng baru. Pada abad kedua muncul sebuah acara yang dikenal dengan sebutan doketisme. Ajaran doketisme itu sebenarnya ajaran yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus. Jadi menurut mereka Yesus itu tubuhnya itu tubuh maya kok ekor-ekornya manungso. Karena tubuhnya adalah ekor-ekornya manungso, maka
disalibkannya pun etok-etok disalibkan, matinya pun etok-etok mati. Lalu waktu mati digantikan orang lain. Itu sumber pertamanya adalah ajaran baptisme yang sudah ada pada abad kedua Masehi. Menarik saudara, entah hubungannya atau enggak kita tidak ngerti, tapi bahwa kitab suci saudara-saudara sepupu kita menyinggung hal ini, bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, bukan Nabi Isa, tapi orang lain yang diserupakan. Kita tidak usah tanya itu sumbernya dari mana, karena mereka percaya dan kita harus menghormati keyakinan mereka bahwa kitab suci mereka itu turun dari surga, sehingga mereka percaya itu dari surga. Tetapi faktanya kok mirip dengan ajaran baptisme bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus beneran, karena Yesus itu tubuhnya di maya, jadi dia tidak benar-benar mati. Terus berkembang terus cerita-cerita, dan ada puluhan cerita-cerita dongeng dalam Injil-Injil palsu yang kemudian tidak diakui oleh gereja sebagai kitab suci. Kita akan kurang waktu untuk menyinggung semuanya ini, tetapi intinya adalah semua yang bersifat kontra terhadap fakta yang dikemukakan oleh Alkitab tadi, terhadap fakta yang didukung oleh catatan sejarah dari luar Alkitab tadi, bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit dari antara orang mati. Semua yang kontra itu merupakan dongeng, sumbernya dari cerita-cerita dongeng semua yang berasal dari abad ketiga sampai abad keempat. Salah satu fakta saya kemukakan sebagai pengetahuan dari kita semua, Injil palsu diantaranya yang menggunakan nama-nama para murid Yesus atau orang-orang yang dikenal dengan tradisi kekristenan mula-mula. Contoh ada namanya Injil Thomas. Thomas itu salah satu murid Tuhan Yesus. Thomas itu telah meninggal dunia di India pada akhir abad pertama Masehi, mendekati akhir abad pertama Masehi. Thomas kubunya ada di sana. Tetapi tiba-tiba Injilnya muncul abad ketiga itu tahun 200-an. Masuk akal kan? Orang sudah mati abad pertama, tapi lebih dari 100 tahun kemudian dia hidup lagi menulis Injil. Bisa begitu? Masuk akal? Tidak masuk akal. Maka mereka tahu ini dongeng ini, apalagi isinya tidak sesuai dengan kitab suci. Karena yang namanya Injil itu harus merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang dimunculkan di dalam itu tadi, kitab Taurat, kitab para nabi dan Mazmur. Penggenapan dari perjanjian lama Injil itu. Jadi perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Kalau tidak nyambung, wah ini palsu. Gereja pakai ukuran seperti ini. Termasuk seorang yang bernama Barnabas. Barnabas itu tokoh yang terkenal pada tradisi gereja mula-mula. Seorang pemimpin hebat, temannya Paulus dalam pemimpin. Tiba-tiba tahun 500-an, dari abad ke-6, muncul Injil yang menggunakan nama Barnabas. Padahal Barnabas itu sudah mati abad pertama. Bisa tidak 500 tahun kemudian dia bangkit, dia hidup, lalu dia tulis Injilnya? Bisa tidak? Dari situ saja itu sudah palsu.
Belum lagi kita mengupas isinya. Oh, ini kacau lagi. Nah, Injil-Injil semacam itulah yang isinya membantah bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Maka kalau ada cerita-cerita yang membantah Yesus mati dan bangkit, anggap ambilan saja. Masuk terima kanan, keluar terima kiri. Sebab yang kita pegang, yang ada dalam genggaman tangan kita adalah fakta, bukan dongeng. Yesus mati dan bangkit itu fakta atau dongeng? Fakta atau dongeng? Saya tanya lagi, kenapa kita percaya itu fakta? Karena Alkitab mengatakan demikian. Yang kedua, ada bukti-bukti sejarah yang membuktikan demikian. Maka kita tidak perlu tahu akan kematian dan kebangkitannya. Dia hidup, maka ada hari esok. Lebih lagi, dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga. Surat Ibrani membahasakannya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi juru syafaat bagi kita. Sampai hari ini kita tidak pernah diajarkan untuk mendoakan Yesus, tetapi dia justru yang menjadi juru syafaat bagi kita. Juru syafaat artinya dalam pengertian yang lain penolong. Surat Ibrani dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita punya sekarang menggunakan istilah menjadi penolong bagi kita. Karena dia mati dan bangkit itu adalah fakta, maka penolong, dia menjadi penolong bagi kita, itu juga adalah fakta iman yang harus kita yakini. Minggu depan kita akan membahas tentang akibat kebangkitan Kristus sehubungan dengan iman percaya kita. Tetapi hari ini kita cukup paham bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu fakta, bukan dongeng. Ucapkan sama-sama, fakta bukan dongeng. Sekali lagi, fakta bukan dongeng. Untuk kepala pesantren.